mohon izin untuk mengantarkan acara ini. Pertama, ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Dekan Teknik Elektro, Prof. Dr. Eng Suroso yang sudah bersedia hadir, dan kemudian kepada Pak Lilik yang sudah berkenan hadir dan nanti memberikan materinya, dan juga pada rekan-rekan peserta di kegiatan webinar tata kelola konten website fakultas. Di sini saya sekedar mengantarkan pada acara. Dan memang acaranya hari ini adalah konsen kepada bagaimana sebuah konten di media itu diciptakan sehingga nanti bisa memberikan warna yang berbeda gitu. Jadi kalau di basisnya adalah di sebuah institusi, maka bisa menjadi branding bagi institusi tersebut sehingga dia bisa dikenal oleh masyarakat secara luas, secara umum. Dikenal di sini barangkali dari sisi kelebihannya ya. Nah, nanti barangkali untuk susunan acaranya singkat saja dan simpel saja. Yang pertama nanti ada pembukaan dari Pak Dekan Fakultas Teknik Elektro, Prof. Dr. Eng Suroso. Kemudian nanti setelah sambutan dari Pak Dekan, kita akan masuk di materi utama, yaitu dari Pak Lilik Darmawan. Sebelum Pak Dekan memberikan sambutan, barangkali saya memberikan intro terkait profil dari Pak Lilik. Jadi Pak Lilik ini nama lengkapnya adalah Lilik Darmawan. Nah, kemudian aslinya adalah Klaten. Kemudian pendidikannya S1-nya biologi unsur, dan sekarang sedang mengambil S2 di komunikasi unsur. Pekerjaannya adalah wartawan media Indonesia, kemudian kontributor BBC Indonesia, kontributor Mongobay Indonesia. Dan juga prestasinya adalah mendapat penghargaan karya jurnalistik baik teks maupun foto dari kementerian dan BUMN. Kemudian pengalaman beliau menulis beberapa buku ya, baik isu humaniora, kemudian lingkungan dan kehutanan. Baiklah, pertama saya persilahkan kepada Pak Dekan Teknik Elektro, Pak Dekan Fakultas Teknik, Dr. Eng Suroso untuk memberikan sambutannya. Monggo Pak Dekan. Soalnya kayaknya internetnya agak kurang bagus ini ya. Nggak apa-apa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati aku narasumber kegiatan webinar hari ini. Panitia webinar tata tulis website Fakultas Teknik Unsur, dan Bapak Ibu peserta webinar. Puji syukur alhamdulillah tak lupa mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul secara virtual hari ini untuk nanti bersama mengikuti kegiatan webinar tentang tata tulis konten website. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara hari ini. Jadi memang acara ini kemarin kita adakan karena kondisi real bahwa pengelolaan khususnya tata konten dari website Fakultas Teknik ataupun unit-unit jurusan itu masih perlu kita tingkatkan. Kalau dari sisi
sumber daya manusia terkait dengan IT, kita insya Allah banyak melimpah. Sisi penulisan ataupun penyajian, saya rasa kita perlu belajar kepada ahlinya. Dalam hal ini nanti ada Bapak Lili Darmawan akan memaparkan bagaimana membuat konten dari website fakultas ataupun unit-unit di jurusan biar lebih baik tentunya ya. Karena kita tahu bahwa untuk masa sekarang ini ataupun sekarang ini website ini kan selain sebagai media informasi, kemudian media layanan kepada stakeholder, ini kan juga menjadi media promosi ya. Jadi orang tidak perlu pergi ke kampus tertentu untuk mereka pengen tahu, mereka cuma tinggal memainkan jari ya di gadgetnya atau di laptopnya untuk mencari informasi tentang fakultas teknik tentunya ya, ataupun jurusan-jurusan ataupun unit-unit yang ada di Fakultas Teknik Unsur. Kemudian tentu kita selalu istilahnya berharap bahwa salah satu kriteria ya penilaian ya universitas itu ada webometrics ya, webometrics. Kita tentu selalu istilahnya mengarah yang kriteria tinggi ya, karena dari situ kita akan istilahnya memunculkan energi ataupun ide-ide ataupun kreasi ataupun kemudian juga usaha untuk mencapai itu ya. Kriteria webometrics ya, ini untuk rankingisasi peringkatan perguruan tinggi. Suatu institusi dalam hal ini perguruan tinggi bisa istilahnya peringkatnya bagus ya. Itu diantaranya misalkan dari konten ya, kalau kriteria dari webometrik kan ada volume konten ya, baik itu jumlah halaman webnya, kemudian file-file yang ada di situ ya. Kemudian visibilitasnya serta istilahnya impact ya, impact atau dampak yang ditimbulkan ataupun yang bisa kemanfaatannya ya dari publikasi yang ada di website suatu institusi, baik dalam ini adalah fakultas ataupun unit. Nanti digunakan tentu oleh stakeholder dari luar. Ya, mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti kita bisa memperbaiki pengelolaan website fakultas secara bertahap ya, dan mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Kali itu dari saya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar tata tulis konten website fakultas hari ini saya resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Pak Dekan Fakultas Teknik Prof. Dr. Eng Suroso atas sambutannya dan juga perkenannya membuka acara. Baiklah, rekan-rekan peserta, marilah kita masuk di acara inti, yaitu ada pemaparan dari narasumber kita, ada Pak Lilik, yang tadi sudah saya sampaikan terkait shift singkatnya. Kepada Pak Lilik, barangkali bisa langsung masuk ini Pak, atau mau gimana dulu Pak? Langsung presentasi bisa ya Pak? Langsung aja ya Mas. Langsung Pak, silakan. Saya bisa ini sudah sudah kelihatan ya. Screen-nya sudah bisa kami lihat. Oke, terima kasih. Yang terhormat Prof. Suroso selaku Dekan Fakultas Teknik, yang saya hormati Mas Ari dan para pengelola website ya yang ada Pak di Fakultas Teknik ya. Baik, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk diskusi, untuk sharing bersama. Karena saya pun juga masih belajar, saya masih mahasiswa di komunikasi unsur, yang barangkali dulu awalnya saya biologi begitu. Jadi saya barangkali
agak tahu bagaimana teman-teman eksak ini menulis di media populer. Itu tidaklah gampang begitu. Saya mengalami betul itu karena bahasa-bahasa teknis yang kemudian harus dibahasakan secara populer yang bisa bisa dibaca oleh semua kalangan begitu. Itu tidak mudah. Dan saya kira memang dalam perkembangan saat ini orang sudah barangkali tidak bisa langsung ke kampus ya kalau ingin mengenal satu fakultas ataupun jurusan karena semuanya seperti tadi dikatakan Prof. Suroso sudah lewat jari saja semuanya bisa dikenal gitu. Nah, tentunya yang menarik yang perlu lebih dalam dibahas adalah bagaimana agar situs atau website kita yang kita kelola itu mampu menarik, mampu menjadi eye-catching begitu, yang bisa mungkin juga orang-orang yang belum kenal tiba-tiba, oh ini menarik gitu. Ada apa di balik itu gitu. Jadi ini yang menjadi sesuatu hal yang penting buat pengelola website agar websitenya itu lebih menarik. Saya akan masuk pada satu. Oh ya Mas Hari, saya dikasih waktu berapa untuk paparan? Ya kurang lebih mungkin sekitar 60 menit Pak. Itu nanti setelah itu barangkali ada sesi tanya jawab Pak. Baik. Ya. Baik. Saya mulai dari website. Sebetulnya yang saat sekarang itu masa koran atau masa majalah itu barangkali sudah agak senjakala begitu. Mereka sudah menuju senjakala dan sekarang digantikan oleh website atau situs begitu ya. Nah, website atau situs ini bisa diisi oleh berbagai macam konten. Makanya kemudian saya mencoba untuk masuk ke konten dan perwajahan media daring. Konten di dalam media daring itu ada beragam ya. Ada yang dinamakan teksnya atau beritanya, kemudian juga ada fotonya, atau barangkali juga ada videonya begitu. Nah, teks ini memang biasanya berisi berita atau artikel yang memiliki nilai berita. Kalau saya buka di websitenya Fakultas Teknik misalnya, di sana sudah ada beberapa berita, beberapa artikel yang masuk menghiasi website yang ada di Fakultas Teknik itu, di situsnya Fakultas Teknik. Dan saya juga nggak tahu kenapa yang ada di sana kok kebanyakan teknik elektro gitu. Apakah ini hanya teknik elektro atau gimana itu, Mas? Enggak Pak, di Fakultas Teknik ini ada 5 prodi Pak. Iya. Ada elektro, ada sipil, ada geologi, informatika, sama industri. Oke. Tapi kebanyakan masih ini ya dari elektro gitu ya? Ya kebetulan kemarin event yang terbaru memang dari elektro. Oke, baik. Ya, dari sana memang sudah ada beberapa berita maupun artikel ya. Yang saya lihat juga sudah cukup menarik untuk dijadikan satu berita di sana, satu tayangan yang ada di website tersebut. Nah, teks itu memang isinya bisa beragam sih, tidak hanya berita, tetapi juga artikel atau bahkan tulisan ilmiah begitu. Ilmiah yang kemudian dijadikan populer. Tidak sama tentunya dengan yang ada di jurnal-jurnal itu. Karena di website tentunya orang barangkali akan lebih dalam tanda kutip lebih santai begitu, ingin membacanya gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam konten media daring itu juga ada yang namanya foto. Nah, foto ini rata-rata kalau yang saya lihat untuk pengelola website itu kadang-kadang baru sebatas untuk pelengkap begitu. Jadi foto itu hanya sebagai pelengkap satu berita atau satu artikel
Padahal foto ini sebetulnya bisa mandiri. Artinya apa? Artinya kalau di jurnalistik begitu ada yang namakan essay foto atau ada pula yang dinamakan foto bercerita begitu. Jadi ada kolase foto begitu dalam satu kegiatan atau satu tema begitu ya, yang mungkin itu bisa menceritakan eh, satu peristiwa atau satu event begitu untuk bisa memberikan informasi secara visual kepada khalayak, kepada audiens gitu. Nah, ini foto. Jadi saya kira foto dalam konten media daring itu seperti saya katakan tadi tidak hanya sebatas sebagai pelengkap begitu ya. Foto ini bisa menjadi satu konten mandiri yang memberikan informasi begitu. Nah, yang ketiga adalah video. Nah, dalam konten media daring, video ini juga menjadi sesuatu hal yang sudah niscaya begitu. Karena video itu sekarang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari media daring. Kalau kemudian dalam satu situs itu ada teks, ada foto, rasanya kurang kalau belum ada video. Nah, video ini dapat diunggah secara mandiri dan dapat dilengkapi dengan teks. Atau sebaliknya, video ini dapat melengkapi teks yang sudah ada. Artinya apa? Seperti juga dengan foto, video itu bisa memberikan memberikan atau menjadi pelengkap, atau video juga bisa mandiri, tentunya tidak bisa dilepaskan dari teks. Nah, kenapa dalam satu informasi itu teks menjadi penting? Karena teks ini tidak bisa dilepaskan dari foto maupun dari video. Ini kalau dalam produk jurnalistik. Jadi, dalam satu berita kadang-kadang atau satu artikel kadang-kadang tidak ada foto, tidak ada foto, tidak masalah. Tidak ada video, tidak ada persoalan. Tetapi kalau foto hanya foto tanpa teks, tanpa keterangan dari teks, itu juga tidak berarti apa-apa. Sama dengan video. Ketika hanya video hanya bergulir begitu saja, tanpa dilengkapi dengan teks atau tanpa dilengkapi dengan informasi yang berupa teks, yang berupa cerita, yang berupa narasi, itu juga tidak akan berarti apa-apa. Jadi sesungguhnya teks ini menjadi hal yang paling penting, meskipun juga tidak bisa dilepaskan dari foto maupun video. Gitu. Saya lanjut. Nah, saya masuk ke salah satu nilai berita gitu ya dalam produk jurnalistik apapun itu. Saya katakan produk jurnalistik karena di website pun pengelola website ya, baik di kampus ataupun di mana saja, itu tentu menuliskan sesuatu, menuliskan berita, menuliskan informasi, itu tidak lepas dari nilai berita. Apa itu nilai berita? Nah, yang pertama adalah magnitude atau pengaruh. Ini sangat penting kalau misalnya salah satu berita atau barangkali juga yang menyangkut dengan keteknikan gitu ya, fakultas teknik gitu, itu menjadi penting buat teman-teman, buat mulai dari semua sivitas akademika yang ada di fakultas teknik. Kenapa demikian? Karena informasi yang ada di fakultas itu mempengaruhi warga atau sivitas akademika yang ada di fakultas teknik, begitu. Itu pengaruh. Kenapa kemudian pengaruh ini menjadi sesuatu hal yang salah satu faktor nilai berita, gitu. Yang kedua adalah currency atau kekinian. Nah, masalah berita atau informasi itu akan menjadi menarik, punya nilai ketika itu kekinian. Misalnya begini,
kemarin itu sempat viral yang ada di di Purwokerto begitu, tabrakan antara LGCC dengan sebuah motor sport gitu ya. Kalau itu itu kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu, itu sangat menarik. Tetapi kalau sekarang kan sudah hilang, karena kekiniannya sudah tidak ada. Jadi kekinian itu adalah satu peristiwa yang belum terlalu lama dan barangkali juga masih hangat begitu, masih panas gitu. Jadi semakin kekinian itu semakin menarik, punya nilai berita. Katakanlah ada satu peristiwa bencana misalnya, bencana yang terjadi pada hari Senin misalnya, diberitakan pada hari Rabu tentu tidak akan menarik. Tetapi peristiwa Senin langsung saja pada saat itu. Karena kekinian, maka itu menjadi sesuatu hal yang punya nilai berita. Kemudian soal aktualitas. Aktualitas ini memang satu berita atau satu informasi yang setiap saat bisa aktual. Timeline. Jadi katakanlah persoalan kemiskinan sampai kapanpun itu akan menjadi sesuatu hal yang aktual. Atau saat sekarang yang namanya hal-hal yang terkait dengan COVID-19 itu menjadi sesuatu hal yang sangat aktual. Gitu. Yang keempat adalah proximity atau kedekatan. Jadi begini, kedekatan ini tidak bisa dilepaskan dari audiens ya, dari pengelola website dan audiens. Misalnya peristiwa yang ada di Fakultas Teknik, kemenangan tim robot misalnya dari Fakultas Teknik jurusan Elektro itu akan sangat menarik buat teman-teman yang ada di Fakultas Teknik karena kedekatannya dengan Fakultas Teknik. Akan berbeda kalau kemudian prestasi yang ditelurkan oleh Fakultas Ekonomi. Itu akan berbeda karena kedekatannya berbeda. Kalau Fakultas Ekonomi yang memiliki prestasi barangkali akan lebih menarik dibaca atau diinformasikan atau mereka lebih tertarik membacanya itu ya Fakultas Ekonomi. Sama juga dengan Fakultas Teknik. Ketika tim robot itu menang, maka yang paling dekat itu kan teman-teman Fakultas Teknik, itu aja Fakultas Teknik Elektro begitu. Nah, ini juga salah satu nilai berita yang disebut dengan proximity atau kedekatan. Kemudian yang kelima adalah prominence atau ketokohan. Bapak Dekan misalnya, itu akan menjadi berita di teknik misalnya. Pak Dekan Teknik ketika memberikan sambutan, memberikan pengarahan, itu menjadi sesuatu hal yang punya nilai berita. Berbeda misalnya nuwun sewunya kalau ada saudara kita misalnya tukang sapu yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan bidangnya, itu akan berbeda karena ketokohan ini menjadi sesuatu hal yang membedakan antara narasumber satu dengan narasumber yang lain. Bagaimanapun juga seorang presiden misalnya, itu akan menjadi suatu hal yang menarik setiap harinya karena beliau adalah seorang presiden. Berbeda ketika nantinya beliau bukan lagi seorang presiden gitu. Nilai berita yang berikutnya adalah konflik, dimanapun yang namanya konflik itu akan menjadi sesuatu yang menarik ya, karena bagaimanapun juga kalau kita lihat baik di televisi, di media cetak atau media daring, konflik itu menjadi setiap saat menjadi pembicaraan yang menarik. Kalau kemarin sempat ada konflik antara artis dengan tokoh tertentu misalnya, karena ada konflik seperti itu maka itu menjadi menarik, menjadi isu yang cukup santer di tengah masyarakat karena memiliki nilai berita konflik itu. Yang berikutnya adalah human interest atau human spirit. Nah, human interest ini biasanya
menyangkut dengan seseorang begitu ya. Katakanlah begini, ada satu mahasiswa yang dia itu sejak awal masuk lewat bidik misi misalnya, dan selama kuliah dia itu juga ikut bekerja karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ketika dia di kos misalnya, atau dengan kondisi seperti itu dia masih bisa untuk memiliki IPK yang bagus, bahkan kelulusannya cum laude gitu. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat menarik dan ini menjadi nilai berita yang saya kira sangat bagus untuk diberitakan. Cerita-cerita seperti ini saya kira akan memberikan inspirasi kepada orang lain gitu ya. Kita bisa menuliskannya atau beliau yang menuliskannya itu akan memberikan inspirasi buat yang lain. Jadi ketika misalnya di teknik ada kisah seperti itu dan kemudian itu masuk ke websitenya, orang-orang di desa misalnya membaca itu, oh ternyata ada toh mahasiswa yang seperti ini. Dan ternyata Fakultas Teknik bisa memberikan kesempatan untuk orang-orang seperti ini. Nah, hal satu informasi seperti ini sekali lagi saya katakan tadi dapat memberikan inspirasi buat orang lain yang tadinya mungkin insecure untuk kuliah, akhirnya mereka bisa pede begitu. Yang kemudian adalah unusualness atau keanehan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang aneh dulu itu, misalnya di Baturaden itu katanya ada jebel magnet misalnya. Nah, ada teman-teman dari, saya kurang tahu Fakultas Teknik apa ya waktu itu, ke sana melihat bahwa ternyata itu bukan. Jadi fenomena itu fenomena biasa saja karena ada suatu hal yang pasti itu bukan sebuah jebel magnet. Nah, keanehan seperti itu kadang-kadang memang menarik, tetapi buat teman-teman di kampus, buat para akademisi atau bagi saintis itu juga harus tampil untuk memberikan informasi apakah hal semacam itu menjadi sebuah benar-benar aneh atau sebetulnya biasa saja karena ada sesuatu hal yang bisa dijelaskan secara ilmiah begitu. Nah, ini nilai-nilai berita yang saya kira masih banyak nilai berita yang lain, tapi setidaknya nilai berita ini yang akan menjadi satu patokan buat barangkali pengelola website ketika ingin menuliskan sesuatu dalam websitenya gitu. Selanjutnya adalah apa sih kemudian yang bisa dituliskan baik itu dalam teks, foto maupun video. Nah, berita yang baik itu harus menjawab ke-6 pertanyaan ini, 5W1H. Yang pertama adalah what, who, where, when, why, how. Nah, dalam satu berita, kalau Bapak Ibu semua melihat dalam media massa mainstream begitu ya, pasti mereka tidak bisa lepas dari informasi ini. Misalnya dalam satu peristiwa, siapa yang menjadi, katakanlah dalam satu peristiwa bencana begitu ya. Apa bencana yang terjadi? Oh, longsor. Siapa yang menjadi korban? Oh, ini. Di mana? Oh, ternyata di daerah, kalau kemarin di daerah Banjarpenepen, Sumpiyuh misalnya. Kapan kejadiannya? Oh, pada saat dini hari. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hujan yang begitu deras, yang kemudian membuat tanah menjadi longsor. Bagaimana kejadiannya? Oh, kejadiannya pada saat itu pada dini hari setelah terjadi satu hujan yang begitu deras mulai jam sekian sampai jam sekian, maka akhirnya
bencana longsor terjadi dan longsor menimbun beberapa rumah yang ada di situ. Nah, ini yang sesuatu hal yang harus diadakan ya, sesuatu hal yang harus dituliskan dalam sebuah produk jurnalistik. Sekali lagi 5W1H ini. Ini adalah kredo yang tidak bisa dilepaskan dari seorang jurnalis, apapun itu. Jadi baik teks, foto maupun video. Nah, dalam foto misalnya, ketika seorang pewarta foto memotret sesuatu, di sana harus dijelaskan yang dinamakan dengan caption. Caption itu adalah keterangan yang ada di bawah foto begitu ya, yang di sana itu harus ada memuat 5W1H ini. Ya, kalau kemudian tadi saya mencontohkan longsor misalnya, maka dalam caption itu harus disebutkan juga kapan kejadiannya, di mana, kemudian siapa korbannya, apa peristiwanya, mengapa, juga bagaimana. Ini yang menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Begitu juga dengan video. Video itu juga harus dilengkapi dengan informasi mengenai 5W1H. Kita tidak pernah tahu misalnya kalau ada posting video dalam produk, saya bicara produk jurnalistik ya. Video dalam produk jurnalistik misalnya ditayangkan dalam satu website, itu harus memuat itu. Jangan sampai video yang sudah 5 tahun lalu tiba-tiba diposting tapi tidak ada keterangan. Nah, ini akan menjadi bias dan ini akan menjadi berita yang menimbulkan misinformasi gitu kepada masyarakat, sehingga 5W1H ini harus menjadi sesuatu hal yang dicatat ataupun dituliskan dalam satu keterangan. Kita pun sebagai pembaca misalnya harus mempertanyakan, ini video kapan gitu, kejadiannya di mana. Kalau hanya video-video saja kan kita tidak pernah tahu itu di mana, itu siapa, kemudian kapan kejadiannya, mengapa itu bisa terjadi, begitu. Banyak sekali peristiwa yang memperlihatkan satu video yang kemudian viral, padahal video itu tidak terjadi di Indonesia misalnya. Bahkan kemarin pada saat terjadi banjir misalnya, ada video yang viral di WA Group gitu ya, ada sapi-sapi yang terbawa arus banjir, ternyata itu kejadian di Kolombia misalnya. Jadi orang tidak sengaja tidak memberikan informasi 5W1H ini. Nah, kalau satu produk jurnalistik harus ada 5W1H ini, sehingga informasinya lebih jelas, informasinya clear gitu, dan tidak membuat orang itu berspekulasi. Ini di mana, kapan kejadiannya, dan sebagainya. Ini 5W1H ini menjadi satu hal yang harus ditaati dan harus menjadi kredo seorang pewarta begitu. Saya tidak bisa membedakan antara wartawan profesional maupun misalnya pengelola website, karena harusnya pengelola website juga akan menuliskan sesuai dengan 5W1H ini. Gitu. Selanjutnya adalah ini saya coba untuk masuk ke struktur berita gitu ya. Nah, struktur berita ini kalau di non eksak itu kan dalam penelitian kualitatif misalnya ada pemikiran, ada pendekatan induktif begitu ya, dari khusus ke umum. Berbeda dengan teman-teman eksak. Barangkali kalau salah nanti saya bisa sampaikan kalau itu salah itu. Kalau biasanya kan eksak itu kan deduktif ya, dari suatu hal yang umum ke yang khusus gitu. Nah, di dalam jurnalistik itu ada yang dinamakan piramida terbalik gitu. Jadi kalau Bapak Ibu semua membaca satu berita, biasanya memang yang paling utama itu ditampilkan di atas.
Nah, ini yang dinamakan teras berita. Di sana ada yang dinamakan lead. Lead adalah satu poin utama, satu informasi yang paling penting, yang kemudian itu ditempatkan di bagian paling atas. Misalnya dalam satu peristiwa ya sekali lagi barangkali kalau sekarang baru rame-rame bencana hidrometeorologi misalnya, itu akan ditampilkan di teras berita atau di lead-nya itu adalah peristiwa yang atau informasi yang paling penting dalam satu peristiwa itu. Misalnya ada satu longsor yang kemudian itu menyebabkan, kalau ini peristiwa nyata yang kemarin di Banjarmasin misalnya, itu ada longsor yang menyebabkan satu keluarga tertimbun dan meninggal gitu. Nah, ini akan ditampilkan di paling atas, bukan kemudian ditampilkan di paling bawah. Jadi misalnya peristiwa longsor atau bencana longsor yang melanda Banyumas menyebabkan satu keluarga tertimbun longsor, titik gitu misalnya. Nah, peristiwa yang terjadi pada ini, nah ini masuknya ke sini, jadi ke 5W atau 4W ini. Jadi lead itu biasanya memang kalau untuk yang awal kalimat itu berisi who, when, where, what. Kemudian baru berikutnya di tubuh beritanya, atau itu yang penting itu bagaimana kejadiannya, kenapa itu bisa terjadi. Gitu. Baru kemudian informasi tambahan. Informasi-informasi tambahan barangkali ini dari para pejabat yang berkompeten dan sebagainya. Kenapa piramida terbalik ini menjadi satu poin penting dalam sebuah jurnalistik gitu, dalam produk jurnalistik begitu, karena kita itu tidak pernah tahu pembaca kita. Kadang-kadang kan orang membaca itu kan tidak banyak waktu, sehingga ketika membaca paling atas pun mereka sudah tahu message-nya apa, sehingga tidak bisa kemudian mereka harus membaca sampai bawah. Apalagi kalau dulu di media cetak misalnya, itu kan terkait dengan space. Jadi space-nya itu juga terbatas, sehingga informasi yang paling penting akan ditempatkan di bagian paling atas, begitu. Sama saja dengan misalnya di video, itu berurusan dengan durasi. Sehingga informasi yang paling penting itu juga akan disampaikan di awal kalimat gitu, awal berita gitu. Jadi di openingnya video itu juga merupakan satu atau disinkronisasi dengan teras berita baik dalam visual maupun dalam teksnya gitu. Nah, teras berita ini seperti tadi saya katakan itu adalah sebagai lead-nya. Lead adalah pokok berita yang tentu dari lead ini itu orang akan tertarik atau tidak membaca karya kita. Tetapi setidaknya kalau mereka itu waktunya tidak terlalu lama atau waktunya terbatas, dengan membaca lead itu mereka sudah tahu apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh penulis begitu. Ini yang dinamakan piramida terbalik. Saya lanjutkan ke contoh liputan di Fakultas Teknik Unsud ya. Ada beberapa yang kemarin saya lihat, saya buka websitenya begitu. Ada soal penyusunan kurikulum, ada asesmen lapangan program, kemudian ada seminar internasional dan sebagainya. Tetapi saya coba untuk lebih mendalam begitu ya, lebih mendalam masuk ke salah satu gitu. Kemudian ini tulisannya Mas Ari Wadli ya. Jadi tim robot Teknik Elektro Unsud harumkan nama institusi pagelaran KRI 2020. Oke, dari saya coba mengupas berita ini ya.
Berita ini itu menarik karena pertama, tadi kalau kita lihat dari nilai beritanya, ini punya kedekatan, punya nilai magnitude yang cukup kuat ya. Apalagi kan ini salah satu prestasi yang ditelurkan oleh Satria Tim Robot Teknik Elektro gitu. Tetapi kalau kita dekati dengan 5W1H ya, saya coba masuk ke sini, misalnya, wordnya sudah ada, wordnya ada. Wordnya adalah Kontes Robot Indonesia tahun 2020. Siapa yang berkompetisi? Oh, ternyata Satria Tim Robot Teknik Elektro Unsut. Gitu. Tetapi saya tidak menemukan W-nya. Kapan? Kapan sih ini dilangsungkan begitu? Saya hanya menemukan bahwa berita ini itu ditulis pada Sabtu bulan 10, tanggal 10 bulan 10 gitu. Saya tidak tahu Satria Tim Robot Teknik Elektro ini beradu ataupun berkompetisi kapan gitu. Nah, selanjutnya adalah when ya tidak dijelaskan dan where-nya juga tidak dijelaskan. Di mana ini? Kalau sekarang online, kalau online itu seperti apa? Di mananya gitu? Yang barangkali dilangsungkan secara daring dan tim robot ini berkompetisi, dia melakukan atau melaksanakan kompetisi atau mengikuti kompetisi itu di mana gitu? Artinya apakah harus ke Jakarta atau tim robot ini hanya di Unsut? Nah, itu yang saya tidak tahu. Ini ya soal where-nya juga tidak dijelaskan. Why-nya, kenapa tim memenangkan kontes robot? Nah, bagaimana pada saat memenangkan itu? Nah, ini tidak juga dijelaskan. Mohon maaf, saya coba agak mengkritik tulisan ini, tapi ini menjadi suatu hal yang penting karena kedepannya saya kira akan bisa lebih bagus misalnya. Kalau saya lihat dari berita ini, itu akan sangat menarik misalnya kita langsung wawancara dengan timnya. Kalau yang saya lihat di sini itu baru disampaikan baru disampaikan tim robot dibimbing oleh Pak Priswanto misalnya sama Pak Dadang gitu. Dengan ketua tim Abu Bakar. Tapi penulis itu belum wawancara dengan Mas Abu Bakar maupun tim pendamping. Misalnya apa yang bisa diwawancara dari sini? Misalnya, apa sih keunggulan dari robot ini gitu? Definisi kompetisi robot pemadam api Indonesia. Buat saya ini sangat menarik kalau kemudian itu lebih dieksplorasi mendalam. Karena misalnya persiapannya sejak kapan, kemudian spesifikasinya seperti apa begitu ya. Jadi dari sana kita akan bisa lebih mendalam lagi bahwa ternyata persiapannya itu tidak gampang. Bahwa kemudian tim ini mempersiapkan betul-betul serius sehingga mampu menjadi juara 2. Akan sangat menarik lagi misalnya karena ini juga bisa masuk ke features ya atau human interest. Jadi bagaimana perjuangan teman-teman mahasiswa ini dalam membuat robotnya. Mungkin mereka tidak tidurnya hanya 2 jam atau hanya 3 jam, dia sangat serius untuk membuat robot ini dan sebagainya. Hal-hal itulah yang saya kira bisa dieksplorasi lebih mendalam begitu. Karena sayang kalau kemudian berita yang cukup besar seperti ini
hanya dituliskan dalam berita ini yang saya namakan straight news ya, berita langsung seperti ini. Karena itu maka sesungguhnya bisa lebih diperdalam lagi berita yang ada di sini. Misalnya juga saya belum melihat ada kutipan langsung. Jadi salah satu hal yang membedakan antara jurnal ilmiah dengan tulisan populer begitu kan, kadang-kadang kalau yang ada di jurnal ilmiah hanya menurut siapa begitu ya. Nah, kalau di media populer begini biasanya ada kutipan langsung itu. Karena hasil wawancara dari barangkali dari timnya ataupun barangkali dari pembimbingnya gitu. Nah, yang saya lihat di sini tadi bahwa memang unsur-unsur berita ini menjadi sesuatu hal yang penting karena itu akan memberikan pengkayaan buat tulisan kita. Sehingga what-nya jelas, kemudian who-nya jelas, when-nya juga jelas, where-nya, why-nya, how-nya. Ini unsur berita yang harus tetap ada di benak kita gitu. Ada ketika kita ingin menuliskan satu informasi atau satu berita begitu. Saya berlanjut ke contoh. Ini adalah tulisannya Suara Merdeka. Jadi waktu itu ada informasi, kalau nggak salah awalnya dari, kalau kita tuh teman-teman wartawan itu sering berhubungan dengan Pak Ali Feinstein yang kebetulan beliau itu dari peternakan yang bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman di Unsud gitu. Ternyata ahli geologi Unsud itu menemukan adanya gunung api purba yang ada di Karangduwur Kebumen. Nah, karena para akademisi atau para saintis dari Fakultas Teknik Geologi ini tahu, maka ini menjadi satu berita yang menarik, yaitu. Nah, ini dituliskan misalnya, para ahli geologi menduga bahwa aktivitas gunung api di selatan Pulau Jawa berasal dari letusan gunung api purba yang terletak di Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Nah, ini sesuatu hal yang menarik yang barangkali buat teman-teman yang ada di Fakultas Teknik yang biasa mengikuti praktik lapangan ataupun mungkin praktikum yang ada di katakanlah di barangkali di Karangduwur ataupun yang ada di Kebumen yang atas itu ada sesuatu yang kadang-kadang menjadi bisa atau memiliki nilai berita. Jadi dari hasil-hasil riset itu bisa menjadikan bahan untuk teman-teman di media mainstream begitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah jangan sampai pengelola website itu hanya terjebak pada pemberitaan sebuah event atau sebuah acara. Tetapi juga barangkali bisa mengeksplorasi lebih jauh apa-apa yang telah menjadi riset-riset teman-teman yang ada di fakultas itu. Kalau memang itu menjadi suatu hal yang menarik, saya kira juga akan mengkayakan atau memberikan pengkayaan terhadap konten yang ada di website, yang ada di situs yang telah ada di Fakultas Teknik gitu. Nah, yang kanan ini, adalah tulisan saya. Saya menulis untuk mengabai bahwa saya juga baru tahu ternyata gua lawa yang ada di Purbalingga itu sesungguhnya bukan gua kapur, melainkan gua lava. Dan saya juga baru tahu kalau gua lawa itu bisa berarti dua, bahwa memang di sana ada kelelawar atau memang orang dulu menganggapnya sebagai lava gitu ya, sehingga dinamakan sebagai gua lawa. Waktu itu saya kalau nggak salah wawancara sama Pak
Pak Seswati kalau nggak salah. Jadi beliau tahu karena ahli geologi yang menceritakan bagaimana dulu Gunung Selamet Purba begitu ya, bagaimana erupsinya itu bisa diteliti, bisa dilihat dari erupsi yang terjadi. Jadi riset-riset yang seperti itu sebetulnya sangat menarik ya, sangat menarik untuk menjadi bahan tulisan yang ada di website gitu. Jadi tidak hanya fakultas tidak hanya jurusan geologi, barangkali juga jurusan elektro, jurusan informatika, kemudian sipil dan lain sebagainya gitu. Saya ingat kalau di sipil itu, misalnya saya pernah liputan yang ada di UMP, karena mereka menciptakan satu paving block begitu yang saya ingat kuat, yang berasal dari bahan apa gitu, saya agak lupa gitu. Nah, riset-riset seperti ini, sekali lagi saya katakan, ini akan memberikan pengkayaan terhadap bahan-bahan atau berita atau informasi atau artikel yang ada di websitenya teman-teman misalnya atau Bapak Ibu semua di Fakultas Teknik begitu. Sekali lagi jangan sampai hanya terjebak pada pemberitaan event, tetapi juga bagaimana Bapak Ibu dosen juga bisa menuliskan hasil risetnya misalnya, ataupun barangkali pada saat penelitian atau praktikum lapangan teman-teman mahasiswa itu bisa menjadi salah satu bahan untuk memberikan pengkayaan terhadap website di Fakultas Teknik gitu. Nah, selanjutnya saya masuk ke foto ya. Foto itu seperti saya katakan awal tadi, kadang-kadang kalau di website itu hanya sebatas pelengkap begitu. Nah, padahal sebetulnya foto itu kalau di jurnalistik itu ada one picture is worth 1,000 words. Jadi kadang-kadang foto itu bisa bermakna 1000 kata begitu. Nah, saya mencontohkan ini, foto yang ini. Ini adalah foto yang sangat powerful, yang membuat orang itu sangat-sangat kaget dan mereka begitu takut gitu. Ini adalah foto yang dipotret oleh Joshua Irwandi, orang Indonesia, dan ini menjadi foto untuk majalah National Geographic terbitan Agustus 2020. Foto ini adalah foto yang sangat-sangat menurut saya sangat powerful karena menampilkan satu jenazah korban COVID yang sudah dibungkus plastik dan tidak boleh ada orang menunggu, dan ini bisa membuat orang itu sangat shock. Nah, memang foto ini bertujuan agar orang shock. Kenapa? Karena foto ini ingin menggugah bahwa COVID itu memang berbahaya gitu. Ketika orang-orang sudah sangat tidak peduli terhadap angka-angka statistik, besok tambahannya berapa meninggal, besok ini, mereka hanya berpikir soal angka. Padahal angka itu adalah menunjukkan orang-orang yang sudah meninggal itu. Banyak orang yang akan kehilangan. Dan foto ini membuat orang itu barangkali kalau saya sendiri berdecak kagum gitu ya. Dan saya juga akhirnya berpikir, ternyata benar bahwa COVID ini sangat berbahaya. Ketika saya hanya membaca bahwa ada tambahan meninggal 3, meninggal 10, meninggal 100, dan sebagainya, itu hanya kata-kata saja. Tetapi ketika kita masuk ke visual ini, orang akan berhenti, orang akan introspeksi begitu. Karena bahasa visualnya benar-benar mewakili 1000 kata gitu. Karena orang melihat ini itu sudah benar-benar ya memang membuat orang shock. Dan ini tujuannya memang seperti itu, membuat orang shock agar mereka sadar bahwa ini berbahaya gitu. Inilah foto yang
sesungguhnya foto yang tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi foto yang bisa mandiri menggugah orang untuk terpengaruh terhadap isu yang ada di sini, gitu. Selanjutnya adalah video ya. Saya hanya sedikit saja memberikan paparan mengenai video karena seperti halnya foto begitu ya. Foto itu tidak hanya sebatas ini, tetapi sesungguhnya foto itu banyak sekali bahan yang harus dipelajari. Misalnya bagaimana membuat foto terang gelap dan sebagainya. Karena persoalan teknis gitu ya, itu agak rigid begitu. Nah, seperti halnya dengan video ya. Kalau membuat angle video, saya kira semua Bapak Ibu semua pernah membuat video karena dengan gadget yang sudah ada sekarang, saya kira dengan ngevlog, dengan membuat video yang di tempat wisata itu pasti pernah. Dan di sana dikenal ada yang wide shoot, kemudian medium shoot, medium close up, kemudian close up, dan secara teknis bisa dipelajari. Dan video ini menurut saya menjadi suatu hal yang penting juga untuk bahan pembuatan konten. Jadi nantinya konten itu tidak hanya berisi mengenai teks dan foto saja, melainkan juga bisa menampilkan video gitu. Nah, media online itu sesungguhnya sebagai wadah konvergensi. Kenapa demikian? Karena dalam satu media online ya, satu situs itu kan ada seperti tadi saya katakan dari awal, ada teks, kemudian ada foto, kemudian ada video. Dan di sana itu bisa disinkronisasi dengan media sosial. Jadi kalau sekarang itu ada istilah yang namanya engagement journalism yang memang media mainstream itu juga memanfaatkan media sosial. Nah, seperti halnya barangkali pengelola website di Fakultas Teknik, saya kira juga akan memanfaatkan misalnya Twitter, kemudian Instagram, Facebook, dan YouTube. Jadi produk yang ada di sana itu misalnya satu berita misalnya kemenangan tim robot, itu bisa dimasukkan ke Twitter dalam bentuk coolwith misalnya. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam Instagram. Jadi ada fotonya, kemudian ada teksnya yang ada di bawah. Jadi semuanya akan terkoneksi begitu. Tidak hanya di website, tetapi juga masuk ke Twitter, kemudian ke Facebook, ke Instagram, dan videonya bisa masuk ke YouTube. Jadi ada koneksi yang sudah dipastikan bahwa kalau masuk di websitenya atau di situsnya Fakultas Teknik itu juga akan masuk ke ke media sosialnya media sosial yang dikelola oleh Fakultas Teknik begitu. Sehingga teman-teman mahasiswa ataupun orang-orang di luar Unsud itu tidak hanya masuk ke websitenya, tetapi juga mereka bisa mengakses melalui media-media sosial. Karena kadang-kadang orang itu melihatnya bukan langsung ke websitenya, tetapi masuk melalui media sosial yang ada yang dikelola oleh institusi tertentu, ya katakanlah Fakultas Teknik misalnya. Dan di sana saya kira akan lebih interaktif begitu, karena barangkali ada yang memberikan komen, ada yang memberikan jempol dan sebagainya. Ini yang paling saya kira yang perlu juga terus dilanjutkan agar ada koneksi antara website yang dikelola dengan media-media sosial yang sudah ada ataupun yang telah dibuat oleh Fakultas Teknik. Begitu. Baik, saya kira ini baru pengantar untuk diskusi yang lebih mendalam, karena menurut saya akan lebih
lebih mendalam lagi kalau nanti kita bisa berdiskusi bersama begitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hari untuk sesi berikutnya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lilik untuk pemaparannya, sangat menarik sekali nih Pak. Kita banyak belajar. Terima kasih juga udah mengkritisi laman website kami Pak. Memang kami terus terang sedang ya proses mencoba ya belajar Pak. Sebetulnya itu ngarangnya lama sih Pak, ngarang berita itu lama. Ternyata memang masih banyak hal yang kurang ternyata ya. Oke Pak, ini saya buka sesi tanya jawab dulu dengan peserta yang hadir nih Pak. Ini peserta yang hadir ini ada pengelola dari Fakultas Teknik, kemudian juga ada ketua jurusan sebenarnya Pak, yang sebetulnya ketua jurusan dari masing-masing prodi yang ada di teknik Fakultas Teknik ya Pak. Kemudian ada juga pengelola website dari perwakilan ya Pak, dari fakultas yang ada di Unsud, dari fakultas lain maksudnya Pak, dari fakultas lain, dan juga ada beberapa PIC dari websitenya ini Pak, apa namanya, HIMA ya, himpunan mahasiswa ya, ada HMTE, kemudian juga beberapa HIMA yang lain. Oke, barangkali saya buka sesi pertama dulu ya dengan dua penanya. Oke, monggo Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta yang hadir bisa langsung bertanya kepada Pak Lilik terkait penyajian konten agar bisa lebih menarik di websitenya. Ya. Mohon maaf Mas Ari, ini kalau mau tanya pakai mix atau ketik di chat atau gimana Mas Ari? Boleh Mas, langsung mic saja, open mic, kemudian bertanya kepada Pak Lilik. Apa yang didengar, jadi tutup Mas Ari tuh. Oke, boleh saya tanya duluan Mas? Boleh Mas, boleh silakan Mas Hasim, boleh silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Ari atas kesempatan yang diberikan. Tadi setelah mendengar pemaparan dan penjelasan dari Pak Lili, alhamdulillah tercerahkan lah bagaimana menulis konten di website kita masing-masing. Oke, di sini saya PIC dari jurusan Teknik Industri, ingin menanyakan tentang penulisan kontennya Pak. Biasanya kalau kita lihat di media-media mainstream, mereka sering menggunakan caption, kalau di YouTube caption ya. Kalau di YouTube caption, kalau di berita itu judul yang menarik untuk diklik gitu. 7 kebiasaan wanita Jepang gitu. Nomor 5 akan membuat Anda tercengang gitu. Jadi judulnya itu memang clickbait ya. Jadi kita terpancing untuk ngeklik. Sedangkan jumlah klik itu kan dalam webometrik juga dimasukkan kan, semakin banyak yang akses ke website kita, maka akan semakin meningkat juga ranking kita di webometrik secara otomatis gitu. Apa perlu kalau kita sebagai pihak kampus misalnya membuat konten yang seperti itu, bukan konten ya, kontennya mungkin sama sebetulnya, cuma bedanya media mainstream itu mereka mainan di judulnya. Kalau di video berarti kalau di YouTube tuh di captionnya. Mereka mainannya di situ gitu. Jadi biar orang terpancing buat ngeklik gitu. Seandainya judulnya cuma tim Unsud raih juara 2 lomba KRI itu kan datar dan tidak menarik. Oh iya sudah. Oke gitu. Nggak perlu diklik sudah tahu isinya gitu lah. Tapi kalau judulnya kayak yang di media-media mainstream itu kan orang tertarik buat ngeklik apa sih ini, orang penasaran gitu ininya. Yang pertama itu, yang kemudian kalau di media mainstream itu biasanya dibuat satu berita itu dipotong menjadi 2-3 halaman gitu.
Padahal isinya nggak banyak, tapi sama mereka dipotong jadi 2-3 halaman gitu. Tujuannya buat naikkan jumlah klik pastinya, atau menaikkan jumlah yang akses websitenya gitu intinya. Atau dalam lebih luas lagi mungkin mereka ngejar iklannya ya. Kalau kita kan nggak ngejar iklan, tapi cuma naikkan jumlah yang akses website, yang ngeklik website kita. Apa perlu juga seperti itu, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Mas Ari. Mas Hasim. Monggo penanya kedua. Atau langsung aja, Mas. Boleh Pak, boleh Pak, silakan. Biar ini ya, biar nggak lupa. Oke, gitu. Siap, saya pasti. Monggo Pak. Ya, menarik sekali Mas Hasim bahwa yang pertama tadi barangkali soal ini ya, soal judul yang eye-catching begitu ya. Nah, memang ini di media mainstream pun mencoba untuk membuat satu judul-judul yang itu menarik dan orang itu akan langsung membuka apa sih sebetulnya yang terjadi gitu. Nah, tadi misalnya benar bahwa kalau kemudian ini ada 3, misalnya ini 1, 2, 3. Kalau kemudian misalnya tadi disampaikan ini ya yang judul ini misalnya tim robot TE Unsur darumkan nama institusi pada pagelaran KRI 2020 gitu. Misalnya saya akan bikin judul begitu. Ada kebakaran bisa kok pakai robot pemadam. Orang kan akan menjadi tertarik. Ada ya robot pemadam gitu. Seperti apa sih robot pemadam? Nah, seperti itu. Artinya mungkin juga bisa dikatakan seperti ini. Ke depan manusia tidak lagi memadamkan kebakaran, cukup dengan robot misalnya gitu. Tapi kontennya tetap sama, bahwa isinya itu tidak membuat kita dibohongi, enggak. Tetapi memang hanya judulnya yang itu menjadi lebih menarik. Atau misalnya kalau kita lihat katakanlah kalau ini soal geologi begitu, misalnya di Kebumen gitu kan ada karang sambung begitu ya, itu kan sebetulnya dasar samudra. Anda mau lihat dasar samudra yang naik sampai ke daratan, gitu. Misalnya tanda-tandanya, silakan datang ke Kebumen. Gitu. Orang akan bertanya, apa iya ada dasar laut yang bisa naik sampai ke permukaan? Bagaimana prosesnya? Gitu. Nah, dari sana juga akan bisa masuk. Memang gini Mas Hasim, membuat judul-judul seperti ini butuh jam terbang juga ya. Artinya jangan sampai kita membuat judul yang sekiranya itu akan membuat orang itu seakan-akan dibohongi gitu. Kan pernah juga ada judul misalnya begini, misalnya ada nama yang sama tokoh, tapi kemudian itu menjadi judul yang barangkali membuat kita itu kayak dibohongi. Contoh begini, katakanlah ada nama siapa ya, nah misalnya gini, Bambang Pamungkas tewas kecelakaan gitu. Orang akan melihat bahwa Bambang Pamungkas itu pemain sepak bola, gitu kan. Nah, dengan judul itu kan orang tertarik, masuk Bambang Pamungkas kecelakaan, ternyata Bambang Pamungkas tukang becak gitu misalnya. Nah, kita kan merasa seperti terbohongi gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetapi poin yang ingin saya katakan adalah kita harus juga jeli membuat satu judul yang sekiranya itu menarik orang membaca. Dan kita kan juga tahu ya, tren Google setiap saat itu kan kita tahu ya. Jadi kalau bisa memang diarahkan ke sana juga. Misalnya kalau teman-teman di Historia itu, di Historia padahal itu adalah sejarah ya, majalah sejarah gitu, dia akan mencoba untuk membuat satu berita yang menyesuaikan dengan kekinian. Ada peristiwa apa, kemudian dia membuat satu
tulisan yang terkait dengan peristiwa yang ada saat sekarang gitu. Itu yang pertama tadi soal judul ya. Tadi buat saya tidak ada persoalan dengan judul-judul yang eye-catching, tetapi juga jangan sampai judul ini membuat orang itu semacam, oh ternyata hanya seperti ini, tidak sesuai judulnya begitu. Hanya judulnya yang bombastis, tapi isinya tidak sampai ke sana, tidak mewakili judulnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah soal ini ya, kadang kan ada satu situs, katakanlah gini, Tribun itu membuat berita gitu ya, ada satu, ada dua, ada tiga, dan sebagainya. Orang mengklik satu, bosan kebuka. Nanti melanjutkan dua, kebuka. Nah, buat saya, kalau saya sendiri nggak terlalu nggak terlalu nyaman begitu membuka seperti itu ya. Nah, makanya saya kira kalau di websitenya pengelola website di kampus, saya kira lebih baik tidak pakai seperti itu. Itu pendapat saya ya, karena kita kan juga sebetulnya lebih menuliskan atau membuat karya-karya yang dalam tanda kutip semi ilmiah begitu ya. Nah, dan saya kira lebih memberikan kenyamanan buat pembaca. Saya kira itu barangkali nanti kalau ada respon balik monggo dipersilahkan. Terima kasih Mas Ari. Oke. Mas Hasim. Terima kasih Pak Dilik untuk jawabannya. Pak Hasim, bagaimana Pak? Alhamdulillah sudah tercerahkan Mas Ari. Oke, siap. Terima kasih. Monggo barangkali dari rekan-rekan yang lain ada hal yang ingin ditanyakan. Oke Pak, sambil menunggu barangkali dari saya nih Pak. Oke Pak, ini ada pertanyaan yang disampaikan lewat kolom chat Pak dari salah satu pengelola web juga di Fakultas Teknik, dari Mas Bangun ini Pak. Ini pengelola PIC dari websitenya Informatika. Jadi terkait contoh sebelumnya, pertanyaannya ya Pak, terkait contoh sebelumnya, apakah ada perlindungan terhadap penulis berita institusi seperti halnya pada media mainstream Pak, yang menggunakan undang-undang pers, atau misalkan tim web itu juga bisa dikategorikan, ataukah tim web itu bisa dikategorikan sebagai pers Pak, misalkan terkait ada kesalahan penulisan judul, konten, dan lain sebagainya. Udah Pak? Sudah ya Mas? Sudah. Saya udah. Ya, oke. Jadi gini, kalau teman-teman di media mainstream memang masuknya itu atau dilindungi lewat undang-undang pers. Karena memang mereka adalah profesional yang bekerja di bidangnya. Tetapi kalau kemudian adalah pengelola website, kemudian itu di kampus, kemudian di perusahaan ataupun yang lain, karena tidak dikategorikan sebagai profesional, maka tidak masuk ke dalam undang-undang pers. Bagaimana dengan proteksinya? Saya kira proteksi ini juga terkait dengan struktur yang ada di sana. Artinya saya tidak terlalu yakin kalau kemudian fakultas tertentu itu akan akan kemudian membuat satu informasi yang dalam tanda kutip agak riskan begitu, melakukan investigasi terhadap yang menyangkut kepentingan publik. Saya kira tidak. Dan memang kalau untuk pengelola website, seperti halnya teman-teman yang bermain di media sosial, itu masuknya memang ke Undang-Undang ITE. Karena memang bukan profesional yang bergerak di bidang jurnalistik begitu. Tapi saya kira tidak perlu takut karena pada saat sekarang kan semuanya terbuka
dan informasi juga bisa diakses siapa saja. Yang ingin saya katakan adalah yang kita sampaikan itu asalkan memang itu sebuah fakta, saya kira tidak akan ada persoalan. Kecuali kalau kemudian informasi yang disampaikan itu hoax, tidak benar, yang kemudian akan mengganggu mengganggu kepentingan publik dan sebagainya, itu tentu akan berurusan dengan Undang-Undang ITE. Jadi sekali lagi kalau teman-teman wartawan itu kan bekerja yang profesional ya, bekerja itu dalam koridor kode etik jurnalistik yang kemudian juga terproteksi atau terlindungi melalui Undang-Undang Pers. Kalau teman-teman media juga melakukan kesalahan, maka sanksi yang diberikan juga harus melalui atau sesuai dengan Undang-Undang Pers, misalnya dengan dengan nantinya dijembatani oleh Dewan Pers. Kalau memang itu tidak bisa, ya bisa saja sampai ke pengadilan gitu. Nah, sekali lagi saya kira kalau kemudian informasi yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta, ya tidak perlu takut. Nah, apalagi kalau teman-teman di kampus itu kan lebih banyak ke berita-berita yang ilmiah ya, ilmiah populer begitu. Yang itu ilmiah yang kemudian bisa dituliskan di website yang lebih populer gitu. Saya kira tidak ada persoalan dengan itu. Begitu Mas Ari dan terima kasih untuk penanya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ketiga dari saya ya Pak. Ini ada ucapan terima kasih juga dari penanya Pak. Ini yang pertanyaan ketiga dari saya barangkali mewakili pengelola web fakultas. Jadi gini Pak, terkait tadi ya penilaian yang sudah Bapak berikan kepada kepada kami dari sisi konten barangkali Pak di website fakultas. Nah ini menurut Bapak sebenarnya langkah apa sih yang sekiranya perlu kami ambil Pak? Apakah itu kami perlu membentuk, sebenarnya kan di tim website kan ini timnya lumayan banyak pengelolanya, artinya setiap bagian sudah ada PI-nya masing-masing gitu ya Pak. Nah ini kiranya langkah apa yang sebaiknya kami ambil supaya kami itu bisa ya tadi memperbaiki yang kurang-kurang tadi itu Pak, yang sudah Bapak berikan penilaian kepada website kami gitu Pak. Oke, mau itu barangkali itu saja Pak. Baik, terima kasih Mas Ari. Iya, seorang bintang sepak bola profesional itu tentu tidak akan baik kalau mereka tidak latihan gitu ya. Nah, itu intinya sebetulnya. Bahwa kemudian saya pun tentu menulis sudah berapa tahun ya. Saya dulu waktu mahasiswa juga di pers kampus gitu ya. Kemudian lulus makanya dari biologi terus masuk ke wartawan gitu ya. Sampai sekarang pun masih belajar. Menulis itu bukan sesuatu yang sekarang dilatih kemudian besok bisa. Saya kira nggak mungkin. Butuh proses panjang, butuh proses yang setiap saat harus harus dipertajam lagi tulisannya. Secara teknis barangkali Mas Ari bisa melakukan diskusi bersama, katakanlah secara rutin begitu ya, setiap 2 minggu atau setiap 1 bulan, itu bisa saling berbagi pengalaman. Karena kita juga kadang-kadang kalau tidak berdiskusi itu tidak tahu apa-apa yang ada katakanlah di sekitar kita aja kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi kita bisa tidak hanya event ya, tidak hanya menuliskan event, tetapi dalam 1 bulan itu kan kita tahu nih riset-riset apa yang kira-kira menarik, dan itu bisa menjadi salah satu bahan tulisan untuk website kita. Nah, dalam diskusi katakanlah sebulan sekali itu bisa kok mengundang teman wartawan atau mengundang profesional yang lain untuk bisa memberikan
ya semacam inilah sharing bersama begitu. Karena kalau kita hanya mandek, misalnya pelatihan ini mandek gitu ya, selesai gitu. Nah, saya kira ini akan hilang dengan sendirinya kalau kita tidak kemudian menindaklanjuti dengan menulis. Ya, yang namanya menulis itu kan saya kira teman-teman dosen, teman-teman ini kan sudah sering menulis di jurnal ya. Dan saya kira juga tidak terlalu berbeda, hanya memang ada sinkronisasi bahasa ataupun bagaimana membahasakan secara awam tulisan-tulisan kita yang ada di jurnal itu. Dan memang itu butuh proses ya, tidak gampang menuliskan bahasa-bahasa yang rumit yang kemudian bisa menjadi bahasa yang sederhana. Saya punya satu lagi bisa referensi, itu majalah namanya The Conversation Indonesia. The Conversation Indonesia itu majalah online yang dia hanya menerima artikel dari doktor dan kandidat doktor. Jadi beritanya ya di situ adalah berita-berita atau informasi yang berasal dari hasil riset begitu, ataupun artikel secara artikel ilmiah yang kemudian dibahasakan oleh mereka menjadi bahasa yang ilmiah populer gitu. Saya ulangi lagi Mas, barangkali yang paling penting adalah berlatih itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat diskusi rutin dengan teman-teman pengelola website, sehingga nanti bisa bareng-bareng belajar untuk meningkatkan skill maupun meningkatkan kualitas konten di situs kita. Saya kira itu Mas. Terima kasih Pak Lilik untuk penjelasannya. Yang mudah-mudahan dengan ini kita jadi semakin semangat Pak. Jadi memang kalau dilihat, ya Pak Lilik bisa melihat apa yang sudah kami tulis di website-nya fakultas, ya barangkali basisnya memang kami baru sebatas event ya Pak, ataupun kalau beberapa ada hasil riset, hasil penelitian, ataupun hasil pengabdian kepada masyarakat, itu ya jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Oke, barangkali ada penanya berikutnya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung open mic saja. Itu perwakilan mahasiswa barangkali dari PIC websitenya Hima barangkali. Bentar Pak, ini oke Pak, ini ada titipan lagi Pak. Jadi sebentar. Kalau misalkan gini Pak, kalau kita punya satu buah bahan untuk berita, tapi kemudian kita tidak punya bahan ini material lain yang misalkan baik fotonya ataupun videonya. Nah, yang kita temukan tuh hanya ya teksnya saja. Nah, itu kira-kira untuk menuangkan ke media online itu seperti apa, Pak? Apakah cukup teksnya saja atau kita coba cari buat gambar saja gitu, misalkan dengan karikatur atau apa, Pak? Oke, Pak, terima kasih. Bisa Mas, artinya gini, kalau sekarang di website itu sudah tidak bisa lepas dari visual, apapun itu ya, entah foto, entah karikatur, entah ilustrasi, entah mungkin video ya. Nah, artinya kalau kita memang hanya punya bahan teks, saya kira kita harus memahami teks itu. Kira-kira bahasa visualnya seperti apa gitu. Artinya saya yakin tetap akan bisa kita menentukan visual untuk menjadi pelengkap dari
bahan yang kita dapat gitu ya. Misalnya teks soal, katakanlah soal apa namanya, ya soal teknik informatika misalnya, tentu kan informatika tidak bisa dilepaskan dari ya mungkin ya ilustrasi komputer, ilustrasi ya macam-macam lah. Kemudian atau misalnya seorang teman pengelola di teknik geologi misalnya, kalau dia punya bahan soal geologi, itu kita bisa juga mengakses foto atau gambar-gambar yang ada. Tetapi begini, kita juga harus menghargai karya cipta ya. Artinya kita bisa mengambil satu foto atau satu gambar, tetapi jangan pernah lupa kita menampilkan itu sumbernya dari mana. Karena akan ada persoalan ketika misalnya kita ngambil gambar mencomot sesuatu, kemudian di situ tidak ada keterangannya begitu. Apalagi kalau misalnya untuk teman-teman di kampus, saya kira orang akan mengiyakan, orang yang punya foto itu akan memberikan izin begitu ya. Tapi sekali lagi setidaknya yang mengambil foto atau mengambil gambar itu harus menyertakan ini sumbernya dari mana gitu, karena itu kan akan diakses oleh masyarakat umum gitu. Berbeda dengan kalau kemudian seperti ini saya memiliki gambar karena ini cukup apa ya, mungkin internal itu tidak ada persoalan dengan saya mengambil dari mana. Tapi kalau untuk di website, saya kira sekali lagi kita bisa melihat, kita bisa memahami apa yang ada di teks itu, kemudian kita bisa menentukan ini kira-kira pakai visual seperti apa. Jangan sampai hanya teks saja, karena sekarang sudah tidak zamannya lagi hanya teks begitu ya, tanpa ada visualnya, karena itu juga kurang menarik. Orang tidak akan apa kemudian membaca apa yang kita unggah gitu ya, apa yang kita tampilkan di situ. Kalau untuk pemilihan itu masing-masing pengelola ya, masing-masing pengelola apakah kemudian akan menentukan foto atau itu hanya ilustrasi atau itu nantinya masuk ke karikatur. Saya kira demikian, Mas. Pak, terima kasih untuk jawabannya. Oke, monggo rekan-rekan Bapak Ibu yang masih ada waktu sampai dengan jam 11. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Lilik. Ini Pak Lilik posisi sedang di mana ya Pak? Di Purwokerto saja atau di mana? Ya, saya sedang di rumah Mas, kebetulan hujan ini. Oh, oke, sebentar Pak. Udah nih baru itu. Monggo Mas Topan ya. Izin bertanya. Hari. Ya, monggo Pak Wawan, monggo Pak. Pak Lilik, mohon informasinya untuk sebuah media online itu Pak ya. Idealnya itu memang ibaratnya kalau ada berita sekarang langsung tayang sekarang ya Pak ya, Pak Lilik. Idealnya begitu. Namun seringkali karena ya terus terang kalau di unsur atau kita sendiri itu tugas kita, kalau saya misalkan dan teman-teman itu yang di website itu kan tugas pokoknya sebenarnya kan mengajar itu ya, dosen gitu ya. Jadi kadang-kadang karena terus batasan waktu dan sebagainya, kadang-kadang kita untuk tayang berita di website itu agak terlambat gitu. Untuk toleransinya kira-kira sampai berapa hari itu Pak? Idealnya Pak, yang sudah terlambat sekali itu sampai berapa hari gitu. Kalau masih layak untuk tayang itu berapa hari gitu.
Begitu pertanyaan saya, Pak Diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Monggo Pak Lilik. Pak Lilik barangkali bisa dijawab dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Wawan. Mohon dibedakan antara teman-teman di media mainstream dengan teman-teman pengelola website ya. Kalau teman-teman di media mainstream itu ya kejadian sekarang harus diberitakan sekarang. Kalau besok sudah jadi sampah gitu. Nah, tetapi saya juga termasuk orang yang menerapkan slow journalism ya, tidak fast journalism gitu. Ada beberapa yang eventnya sekarang, tetapi saya mungkin bisa menuliskan 3 hari, 4 hari ke depan gitu. Nah, biasanya kita harus memperbarui angle kita. Itu kalau yang diterapkan di ini ya, di apa namanya, di media mainstream. Saya bagi pengalaman saya begini. Kemarin saya menulis soal bencana longsor untuk media Indonesia dan bencana longsor untuk Mongabai Indonesia. Kalau untuk media Indonesia, saya hari itu juga harus menyetorkan berita saya. Karena memang media mainstream mediaindonesia.com, misalnya media Indonesia cetak, itu harus menuntut kecepatan. Itu. Hari itu juga. Tetapi di sisi lain, saya menulis bencana longsor itu untuk Mongabai, yang itu agak santai gitu, karena Mongabai ini adalah situs lingkungan yang berbasis di Amerika dan dia punya cabang di Indonesia gitu, dan itu semacam NGO non profit gitu. Nah, apa yang saya ceritakan di sana? Saya tentu tidak akan ketinggalan ketika saya bicara korban. Ketika saya bicara soal cerita bagaimana bencana itu terjadi. Apa yang saya ceritakan? Yang ini saya ceritakan adalah justru ke depannya seperti apa. Apakah ancaman longsor ini masih ada? Oh, ternyata masih ada. Karena apa? Karena La Nina gitu. Nah, kajian saya ke sana. Jadi peristiwa ini hanya sebagai background aja. Ya, memang peristiwanya itu muncul di tulisan saya, tetapi hanya sebagai background. Tapi yang ingin saya tuliskan di situ adalah bagaimana masyarakat itu mempersiapkan mitigasinya karena bencana susulan itu kemungkinan bisa terjadi karena ada fenomena La Nina begitu. Jadi dengan adanya perubahan angle itu berita kita akan lebih aktual lagi. Meskipun itu background-nya sebetulnya adalah peristiwa yang lampau gitu. Nah, untuk teman-teman yang ada di pengelola website, saya kira tidak terlalu terpengaruh dengan waktu. Karena ya barangkali mungkin Pak Wawan juga mengajar, Mas Ari juga mengajar gitu ya. Itu kan waktunya juga sangat berat ya, mepet begitu. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah meskipun ada rentang waktu dan sebetulnya tidak ada satu pakem toleransinya berapa hari, itu nggak ada. Cuma lebih cepat lebih baik gitu, seperti kata Pak JK dulu. Jadi saya kira memang kalau ada event hari ini gitu ya setidaknya memberikan ataupun menyiapkan waktu kita nanti setelah ini untuk menuliskan itu dengan bahasa yang saya kira yang straight aja, yang langsung begitu ya. Jadi berita event aja. Kalau kemudian kita ingin memperdalam event itu, ya contoh tadi adalah soal robot itu ya. Itu kan hanya event ya. Event yang kemudian tahu bahwa ada event robot dan nomor 2 gitu. Tetapi setelah itu sebetulnya akan lebih didalami bisa. Bagaimana tim robot ini berjuang untuk membuat robot pemadam kebakaran mampu meraih juara 2. Nah, itu kan lebih mendalam. Jadi itu juga tidak akan terpaku oleh waktu karena itu timeline aktual terus gitu. Jadi kan lebih mendalam, bukan eventnya, tetapi apa di balik itu. Bagaimana perjuangan mereka gitu. Nah, sekali lagi saya katakan tidak ada toleransi waktu sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada.
Cuma ya itu tadi lebih cepat lebih baik. Kalau mungkin ingin memperdalam, pakai angle yang lain, bukan eventnya. Gitu. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak Lilik. Moga Bapak Ibu ini masih ada waktu sampai dengan jam 11. Kalau tadi kita mulai jam 9:04, barangkali kita bisa selesai nanti juga sama ya Pak, jam 11:04 Pak, supaya bisa pas ngepasi 2 jam. Oke, monggo dari rekan-rekan mahasiswa barangkali dari PIC masing-masing, website di himpunannya atau di UKM-nya. Oke Pak Lilik, ini ada titipan pertanyaan lagi Pak. Ini masalah duplikasi berita Pak. Jadi misalkan terkait tadi pemberitaan tentang juara robot ya Pak, tim robot yang juara di gelaran nasional. Itu kan yang juara misalkan sebutnya tim dari jurusan teknik elektro. Yang kemudian itu di blow up di webnya fakultas. Nah, kemudian ketika itu mau diduplikasi di webnya prodinya elektro sendiri, itu sebetulnya disalahkan atau enggak sih Pak yang seperti itu? Kalau tadi kan Pak Lilik menjelaskan angle-nya kita rubah gitu kan, sudut pandangnya. Nah, kalau ini kan barangkali agak sulit gitu kan kita ngerubah pemberitaannya gitu, karena yang memang mau kita tonjolkan ya dari sisi prestasinya gitu. Oke Pak, mohon sarannya Pak. Ya Mas, kalau yang tadi misalnya contoh soal robot itu angle-nya masih banyak Mas. Artinya apa? Artinya di berita itu kan belum wawancara sama timnya gitu kan. Belum wawancara sama tim pendampingnya, hanya semacam informasi yang di sana terdapat hanya kalimat tidak langsung semua, sementara quote-nya itu belum ada gitu. Dan saya kira ini bisa dikembangkan atau mungkin bisa saja ini diduplikasi ke tempat lain dengan format yang sama, tetapi lebih baik kalau diduplikasi di tempat lain. Tentu tempat lain kalau pengelolanya berbeda bisa mengembangkan dari apa yang sudah ada gitu. Ya contoh misalnya soal tadi ya soal robot itu ya, itu kan angle-nya kan masih banyak yang bisa dituliskan. Katakanlah begini, tetap poin utamanya adalah juara nasional, tetapi kan angle lanjutannya yang berbeda. Artinya bagaimana mengenalkan robot ini sebagai robot pemadam api ya kalau nggak salah ya. Iya ya. Iya betul Pak. Nah, itu kan bisa lebih diperdalam lagi bagaimana robot ini bekerja. Bagaimana misalnya ke depannya dikembangkan seperti apa gitu. Jadi tidak hanya melulu pada eventnya bahwa ini sudah juara, kemudian tidak mencoba untuk eksplorasi lebih mendalam. Dan saya kira Mas Ari bahwa teman-teman yang pengelola itu bisa bersinergi ya, bisa bersinergi dalam arti begini, kalau memang ada yang ini ada yang di fakultas teknik, ada di jurusan-jurusan, ini kan bisa saling berbagi informasi. Nah, nanti misalnya yang menggarap adalah teman di fakultasnya, nanti bisa diakses misalnya bisa diambil di jurusan, tetapi jurusan itu juga bisa mengembangkan lebih dalam, begitu.
toh ini juga bisa lagi disampaikan ke fakultasnya lagi, gitu. Kalau kita lihat misalnya saat sekarang itu banyak berita duplikasi yang itu dalam satu grup, itu sudah biasa terjadi. Nah, sekali lagi saya sih menyarankan supaya ada pembeda lah. Jangan sampai kok berita ini sama persis gitu. Nah, itu kita hindari gitu. Tetap sama kontennya, tetapi barangkali untuk angle-nya, untuk penggarapannya itu agak berbeda sehingga orang yang membaca di sini itu kalau masuk juga ke situs yang lain yang hampir sama ataupun bahannya sama, itu akan berbeda gitu. Kita lihat bahwa di media mainstream itu kalau liputan bareng, itu ya narasumbernya satu, tapi ketika nanti ditampilkan di media masing-masing, itu kadang-kadang berbeda ininya gitu kan. Nah, ini akan lebih variatif nantinya. Gitu. Begitu Mas Ari. Oke Pak, terima kasih untuk jawabannya. Oke, monggo Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir di acara webinar ini. Pak Lik, mohon maaf Pak, ini barangkali ada satu pertanyaan terakhir Pak. Ini terkait apa namanya? Terkait, jadi kalau misalkan gini, kalau sebenarnya kalau secara rule itu kita sudah punya ini Pak, sudah punya SOP lah ya, sebut SOP. Jadi misalkan ada tim apa namanya, tim yang nanti berburu atau menulis draft beritanya. Nah kemudian nanti ada juga yang bagian editornya. Kemudian nanti ada juga bagian yang publish gitu ya Pak. Nah kalau misalkan itu yang ya walaupun tidak murni berjalan 100% di tempat kami, tapi apakah itu maksudnya yang kami lakukan itu sudah benar gitu Pak, maksudnya untuk apa ya, untuk proses ya penulisan berita kalau memang itu didekati dari apa media-media mainstream misalkan Pak. Ya, terima kasih Mas. Memang di media mainstream itu ada beberapa tugas ya. Yang pertama adalah reporter atau wartawan lapangan yang dia akan menuliskan berita atau hunting berita di lapangan. Nah, dari hasil hunting itu sudah menjadi tulisan. Nah, tulisan ini kemudian disetor yang namanya ke editor atau ke redaktur gitu ya. Tergantung istilah masing-masing gitu. Nah, dari sana akan diedit berita ini. Apakah berita ini layak punya nilai berita atau tidak? Itu tergantung editor gitu. Jadi kalau pengalaman saya di media mainstream itu belum tentu saya menulis berita capek-capek di lapangan, saya setor besok tayang, belum tentu gitu. Karena barangkali memang secara nilai berita buat editor ini kurang gitu. Tetapi bisa juga seorang editor itu menugaskan kepada reporternya yang ada di lapangan. Nah, ini menjadi penting bahwa ada diperlukan apa yang dinamakan rapat redaksi ya. Jadi teman-teman di pengelola website itu kan saya kira tidak sendiri ya. Ada beberapa tim gitu kan, ada tim yang ada di lapangan, ada tim editor gitu. Nah, ini penting supaya
dalam rapat redaksi itu kan nanti barangkali ada usulan, ada kemungkinan juga informasi yang disampaikan ataupun tugas-tugas yang diberikan kepada reporter di lapangan, atau reporter juga memiliki ide atau gagasan untuk menuliskan sesuatu. Nah, itu diselesaikan di rapat redaksi itu. Saya kira kalau ada rapat redaksi dari teman-teman pengelola begitu ya, itu akan lebih gampang nantinya. Misalnya rapat redaksi seminggu sekali. Rapat redaksi seminggu sekali. Dalam seminggu ini, kita akan menuliskan apa? Kita memiliki perencanaan. Kan yang namanya event itu kan sudah terjadwal begitu ya. Kalau di kampus itu kan event yang insidental kan saya kira sangat-sangat jarang gitu kan. Nah, paling karena itu sudah terjadwal, maka itu bisa menjadi bahan untuk editor atau untuk reporter. Bagaimana nantinya kita meliput ini, misalnya event seminar. Nah, event seminar itu kan narasumbernya banyak. Apakah hanya seminarnya saja? Atau kita bisa mewawancarai misalnya narasumbernya. Kalau itu menarik, kenapa tidak? Gitu. Jadi tidak hanya eventnya, tetapi juga bisa wawancara tokohnya yang datang gitu. Dan saya kira yang namanya event itu tidak hanya satu angle berita. Saya kira akan banyak angle berita, apalagi kalau kemudian yang datang adalah para ahli di bidangnya gitu ya. Mungkin soal apa? Ya katakanlah soal informatika misalnya, ada yang menarik. Dan kita bisa dikejar di salah satu narasumber yang memang berkompeten di situ. Yang ingin saya garis bawahi adalah terapkan rapat redaksi untuk melakukan koordinasi maupun penjadwalan kerja. Tidak hanya kepada reporter, tetapi juga kepada editor. Saya kira kan kalau di teman-teman pengelola website kan juga ada strukturnya ya, meskipun barangkali itu lebih cair gitu. Ya, seperti yang di kantor media mainstream. Tapi setidaknya dari sana job description-nya itu jelas gitu. Kerjanya jelas, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa didistribusikan atau dikerjakan bersama, atau barangkali ini adalah penugasan dan sebagainya. Begitu, Mas. Oke, Pak. Terima kasih Pak Lilik untuk penjelasannya. Monggo Bapak Ibu, ini mungkin di sesi terakhir ya, untuk yang ingin bertanya sebelum nanti kita akhiri acara ini. Silakan monggo, barangkali dari perwakilan pengelola web prodi atau dari perwakilan pengelola web dari fakultas non teknik barangkali ya, yang di luar fakultas teknik maksudnya. Monggo silakan jika ada yang mau bertanya. Pak Lilik, ini ada satu lagi Pak. Ini kebanyakan sampaikannya lewat chat ya Pak. Sepertinya mungkin agak kerepotan ketika open mic. Ini terkait ini Pak, masalah pewajahan dari media online. Nah ini kira-kira ya ini contohnya sih dari webnya Fakultas Teknik saja Pak. Maksudnya ketika Pak Lilik melihat pewajahan di websitenya kami di Fakultas Teknik itu kecenderungannya apa sih gitu? Misalkan Pak Lilik sebagai pengunjung gitu ya. Kok kayaknya nggak menarik atau menarik yang seperti itu Pak. Ini barangkali harusnya seperti apa sih gitu pewajahannya? Monggo Pak, kami minta sarannya Pak. Ya, Mas, terima kasih. Kalau saya nggak akan mendikti gitu ya, tapi setidaknya teman-teman bisa ataupun pengelola, Bapak Ibu pengelola website bisa mencari referensi di website-website yang lain ya. Saya itu lihat misalnya BBC itu, meskipun gede kayak gitu ya, itu websitenya sangat sederhana gitu, tapi kontennya begitu kuat gitu.
Tetapi ada juga yang sangat colorful, misalnya kayak yang di websitenya Inggris itu yang Daily Mail gitu ya. Itu luar biasa, sangat colorful. Tapi pengunjungnya yang di situ itu ya gimana ya? Mungkin karena websitenya ini adalah website yang bombastis gitu ya. Itu nggak terlalu banyak orang yang belajar di situ juga gitu. Nah, maksud saya begini, kita harus juga mensinkronisasi apa yang menjadi visi dan misi dari fakultas itu. Saya nggak tahu apakah fakultas teknik ini warnanya lebih banyak ke apa ya, biru ya? Memang biru ya? Sebenarnya juga ya? warna fakultasnya tuh biru dongker, Pak. Oh gitu ya. Ya. Makanya kemudian saya lihat ya kalau di tampilan gitu ya saya ini kan kok kurang ngecreng ya. Tapi kan karena ini sudah menjadi warna ini ya, warna fakultas, jadi agak sulit ya. Kalau misalnya saya kan pernah juga lihat teman-teman fakultas apa yang jaketnya oranye itu ya, itu kan juga kayaknya sangat berwarna gitu yang ini, atau merah dan sebagainya. Tapi meskipun demikian saya kira ini kok nanti bisa juga melihat apa perwajahan yang lain ya. Kalau secara sekilas saya kira untuk template-nya itu sudah lumayan, tetapi yang mungkin saya memberikan masukan adalah soal ini ya, soal foto, video. Memang foto-fotonya secara visual masih kurang kuat ya. Artinya masih butuh ya. Saya juga masih belajar, tetap butuh belajar lagi gitu untuk membuat satu visual-visual yang menarik di situ. Karena ada kecenderungan di website-website kampus itu foto-foto yang ditampilkan adalah foto-foto formal gitu ya. Kayak misalnya kalau pengantin itu ya foto keluarga, atau mungkin kalau ada event seminar ya foto pas mukul gong gitu-gitu. Nah, saya kira itu sudah menjadi hal yang lampau, bahwa kita harus berbeda, harus menampilkan foto-foto yang unik, yang itu barangkali itu menjadi sesuatu foto yang apa yang harus ada, tetapi itu foto yang tidak harus ditampilkan yang di atas gitu, kan bisa di bawah. Dan sekali lagi agar lebih colorful, maka visualnya juga harus lebih banyak. Jadi tidak hanya teksnya, tetapi juga visualnya juga harus dipikirkan. Saya kira kalau untuk overall untuk penampilan sudah lumayan sih. Tetapi ya itu tadi, sekali lagi soal foto-foto yang saya kira butuh di-upgrade lagi. Gitu, Mas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Lili. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah mendekati jam 11 lewat 1/4. Oke, ini kesempatan terakhir barangkali ya. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Pertanyaan untuk narasumber kita, Pak Lilik. Oke, Pak, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk baik lewat chat japri ke saya ataupun yang disampaikan di kolom chat. Oke, Pak, barangkali saran terakhir, Pak, untuk kami, kira-kira apa sih yang barangkali perlu kalau boleh boleh disimpulkan gitu ya, Pak. Jadi sebetulnya yang harus kami lakukan ini apa gitu, Pak? Ya, ini Mas, jangan pernah patah semangat untuk berlatih menulis, memotret, dan membuat video, gitu aja sih. Jadi yang paling utama saya kira kalau dalam ya
Saya mengalami betul ketika misalnya dulu mengelola pers kampus ya, saya kira hampir sama. Karena kita tidak dibayar untuk itu, maka kadang-kadang itu juga membuat kita males-malesan gitu. Tapi setidaknya saya kira kalau kita bersemangat dan itu menjadi salah satu ya dijadikan inilah wisata intelektual begitu, saya kira akan lebih kuat ya, lebih kuat dalam kita dapat memberikan karya kita. Ya katakanlah dengan dibaca banyak orang kan, ya bisa saja dikatakan sedekah kan ya. Artinya kita memberikan inspirasi buat orang, memberikan ilmu buat orang, itu kan sesuatu hal yang baik yang bisa diteladani oleh orang lain juga. Yang tidak kalah penting adalah ini Mas, saya kira koordinasi antar pengelola ya. Itu karena itu menjadi sesuatu yang penting, dan rapat redaksi itu menjadi hal yang juga tidak bisa maksud saya tetap harus dilakukan untuk menguatkan maupun untuk memberi ini ya, memplanning, merencanakan apa-apa yang bisa kita tulis, apa-apa yang kita bisa nantinya unggah di website kita gitu. Nah, rapat redaksi ini bisa saja dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sehingga dalam seminggu itu jelas ada berapa produk yang akan kita tampilkan di website kita. Gitu. Jangan sampai kemudian misalnya dalam 1 bulan kita mengunggah tanggal 1, tiba-tiba mengunggah lagi tanggal 27 misalnya. Itu kan terlalu lama gitu. Tapi ya setidaknya ada jeda beberapa hari muncul, dan sebagainya. Gitu. Itu Mas. Ya, oke Pak. Siap. Terima kasih atas sharing ilmunya, dan itu ya sangat bermanfaat bagi kami Pak, bagi institusi khususnya ya Fakultas Teknik dan juga ya secara umum di Universitas Jenderal Sudirman. Oke Pak, baik rekan-rekan, barangkali acara kegiatan webinar ini bisa saya akhiri. Saya selaku pembawa acara mengucapkan yang pertama terima kasih kepada Pak Lilik sebagai narasumber yang sudah berbagi ilmu dan juga menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat penting bagi institusi kami. Terima kasih Pak. Semoga jadi berkah untuk kita semua. Kemudian terima kasih juga untuk rekan-rekan peserta yang sudah hadir. Ada Bapak Ibu Ketua Jurusan, kemudian juga ada pengelola dari website yang ada di Fakultas Teknik, juga ada pengelola website di Unsud yang di luar Fakultas Teknik, dan juga ada pengelola website dari HIMA dan juga UKM serta BEM yang ada di Fakultas Teknik. Sekali lagi ucapan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Lili. Sama Pak. Ya.